Halo semuanya, selamat datang di Buka Aja X. Di sini, kita bakal mengungkap kisah-kisah seru dan penuh kejutan yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Siap untuk petualangan? Yuk, simak cerita berikut ini. Perdukunan, antara kepercayaan dan realita dalam kehidupan sehari-hari. Perdukunan, atau yang sering kita dengar sebagai aktivitas mistis atau supranatural, udah jadi bagian dari budaya kita sejak lama. Dari zaman dulu, banyak orang percaya bahwa dukun bisa memberikan solusi atas berbagai masalah hidup, mulai dari cinta, pekerjaan, hingga kesehatan. Tapi, apakah benar peran perdukunan itu efektif? Atau cuma sekadar mitos yang dipertahankan turun-temurun? Apa itu perdukunan? Perdukunan adalah praktik yang melibatkan penggunaan kekuatan gaib atau supranatural untuk membantu seseorang dalam menghadapi masalah atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Biasanya, ini dilakukan oleh seorang dukun, yang dianggap memiliki kemampuan lebih dari orang biasa dalam memahami dunia gaib. Di Indonesia, dukun sering dikaitkan dengan berbagai ritual seperti ilmu hitam, ramalan, atau pengobatan tradisional. Jenis-jenis perdukunan yang populer. 1. Dukun pengobatan tradisional. Dukun jenis ini lebih fokus pada aspek kesehatan. Mereka menggunakan ramuan herbal, pijatan, atau doa-doa tertentu untuk menyembuhkan penyakit. Banyak orang yang masih percaya dengan kekuatan ramuan alami yang diberikan oleh dukun ini, terutama ketika pengobatan medis modern dirasa belum efektif. 2. Dukun cinta. Kalau yang satu ini, lebih terkenal di kalangan anak muda. Biasanya, dukun cinta menawarkan jasa untuk membantu memikat hati seseorang atau menyelesaikan masalah asmara. Meskipun terdengar agak klise, banyak yang masih mencoba mencari jalan pintas dengan menggunakan kekuatan gaib dalam urusan percintaan. 3. Dukun penglaris. Untuk para pelaku usaha, dukun penglaris sering dicari untuk mendatangkan keberuntungan dan membuat dagangan laris manis. Biasanya, mereka akan memberikan ritual atau jimat yang katanya bisa meningkatkan omset penjualan. Apa yang membuat perdukunan masih populer? Kepercayaan masyarakat. Banyak orang masih merasa bahwa dunia gaib itu nyata dan bisa memengaruhi kehidupan mereka. Faktor ini yang membuat perdukunan tetap eksis, meskipun zaman semakin modern. Keterbatasan dalam menghadapi masalah. Kadang-kadang, ketika seseorang merasa bingung atau putus asa dengan masalah yang dihadapi, mereka cenderung mencari jalan pintas. Mencari bantuan dari dukun menjadi salah satu alternatif, meski belum tentu efektif. Budaya dan tradisi. Perdukunan seringkali menjadi bagian dari budaya dan tradisi yang sudah turun-temurun. Misalnya, ada yang meyakini bahwa menggunakan jimat atau mengikuti ritual tertentu bisa memberikan perlindungan atau membawa berkah. Risiko dan dampak negatif perdukunan. 1. Ketergantungan. Salah satu dampak negatif yang sering terjadi adalah ketergantungan pada dukun. Kalau seseorang terus-menerus mencari bantuan dukun untuk segala masalah, ini bisa menghambat perkembangan pribadi dan bahkan menyebabkan kerugian finansial. 2. Penipuan. Tidak sedikit kasus di mana orang yang mengaku sebagai dukun hanya mengeksploitasi orang yang sedang putus asa. Mereka bisa meminta uang dalam jumlah besar dengan janji-janji palsu yang akhirnya merugikan orang lain. 3. Menyimpang dari kepercayaan. Dalam beberapa agama, praktik perdukunan dianggap bertentangan dengan ajaran yang ada. Ini bisa menyebabkan konflik internal, baik dalam diri individu maupun dalam hubungan sosial. Perdukunan di era digital. Zaman sekarang, perdukunan semakin berkembang dengan adanya teknologi. Banyak orang yang mencari dukun lewat internet, bahkan ada yang menjual jasa perdukunan secara online. Jadi, meskipun dunia makin canggih, praktik perdukunan masih punya tempat tersendiri di masyarakat. Kesimpulan. Perdukunan memang sudah menjadi bagian dari budaya yang gak bisa dipisahkan begitu saja, meskipun kita hidup di zaman yang serba modern. Namun, penting untuk kita bijak dalam menyikapinya. Jangan sampai kita terjebak dalam ketergantungan atau penipuan yang bisa merugikan diri sendiri. Jika menghadapi masalah, lebih baik mencari solusi yang rasional dan sesuai dengan keadaan, agar hidup kita lebih tenang dan terarah. Jadi, apakah kamu masih percaya dengan kekuatan dukun? Atau kamu lebih memilih solusi yang lebih masuk akal? Let us know, gengs!